Salve Fratres, selamat pagi, salam dari kota Singaraja, Bali, Paroki Santo Paulus, Singaraja. Saya mau mengajak kita untuk menanggapi video terbaru dari Deking Gadas. Seperti biasa, konten dari apologetik Protestan itu biasanya tidak ada isi. Dan justru karena tidak ada isi, kosong, maka saya mau menunjukkan di mana letak kekosongannya. Ya, begitu. Jadi tidak ada substansi yang ditawarkan, yang ada hanya protes, dan saya mau menunjuk bahwa teknik retorikanya, ya, Protestan hanya bisa bertahan dengan teknik manipulasi retorika. Nah, ya, video terbaru Deking Gadas soal kesatuannya, dan yang terjadi hanyalah repetisi kebingungan abad ke-16 yang terus diulang-ulang dan diharapkan orang-orang yang tidak terpelajar bisa ikut retorika tersebut. Nah, saya mau menegaskan sebenarnya logikanya sebenarnya sederhana ya. Kalau apologet atau pendeta Protestan Deking Gadas dia menolak Baron atau Allegro, sebenarnya dia sedang menolak ajaran resmi gereja. Jadi kita kembalikan panahnya ke jantung perdebatan. Yang pertama, mari kita bongkar retorikanya. Deking Gadas sengaja menghindari kata ajaran Katolik. Kenapa? Karena ajaran Katolik punya otoritas jelas, ya. Konsili Trente, Vatikan Pertama, Vatikan Kedua, Katekismus. Semua itu tidak bisa direduksi menjadi opini Allegro. Dengan menyerang pribadi, dia membuat gereja tampak hanya kumpulan pendapat. Padahal Katolik punya magisterium yang tegas, sementara Protestan justru berenang dalam tafsir pribadi. Nah, Deking Gadas bukan sedang menyerang Allegro atau Baron, tetapi konsili dan katekismus yang mereka kutip. Jadi mari kita luruskan, berani lawan ajaran resmi gereja, bukan hanya klerus di YouTube. Jadi Deking Gadas itu kalau mau berani, bukan pengecut, bukan pecundang, silahkan katakan bahwa ajaran resmi gereja Katolik itu salah. Mana berani. Yang kedua, Katolik bicara dengan teks otoritatif. Allegro mengutip Konsili Trente atau Vatikan Kedua. Itu bukan miskin argumen, tapi justru bentuk argumen Katolik. Menunjuk kepada magisterium. Gereja bukan arena improvisasi bebas seperti debat YouTuber. Gereja berbicara lewat konsili, tradisi, dan ajaran resmi. Nah, mengutip konsili bukan tanda miskin argumen, melainkan tanda kesetiaan pada gereja. Yang miskin argumen justru orang yang mengabaikan 2000 tahun kesaksian dan hanya mengandalkan tafsir pribadi. Yang ketiga, perbedaan cara bicara Katolik versus Protestan. Katolik berbicara dengan konsensus dan tradisi, Protestan dengan klaim pribadi. Itu sebabnya Protestan punya ribuan versi tafsir. Menyerang Allegro sebagai pribadi justru mengungkap kelemahan Protestan sendiri. Mereka tidak bisa bedakan antara opini individu dengan ajaran gereja. Kalau kamu kira Allegro cuma beropini, berarti kamu tidak paham cara Katolik berbicara. Seorang imam tidak berbicara atas dirinya sendiri, tetapi sebagai pewarta ajaran gereja. Kalau kamu menolak dia, kamu sedang menolak magisterium Katolik. Kalau kamu melaporkan dia, kamu sedang melaporkan magisterium Katolik. Seluruh muka bumi, bro. Yang keempat, kita bisa membalikan tuduhan propagandanya. Deking Gadas bilang Baron dan Allegro menyebarkan propaganda dengan angka denominasi. Tapi yang sebenarnya terjadi, mereka, Baron dan Allegro itu mengutip fakta untuk menunjukkan perpecahan Protestan. Kalau angka bisa diperdebatkan, faktanya tetap Protestantisme pecah tanpa otoritas pemersatu. Oke, kalau Anda mengatakan Katolik pecah, tetap ada otoritas pemersatu. Ada magisterium yang mengatakan bahwa itu bukan, ini yang asli, ini yang betul, itu bukan, ini yang betul, itu bukan, ini yang betul. Di Protestan tidak ada kan
Pecah, oke, kita semua pecah. Pecah, oke, kita semua sama. Dan ingat, Yesus Kristus tidak mengajarkan pergilah ke seluruh dunia dan ajarilah hal-hal esensial kepada mereka. Biarkanlah mereka mengarang sendiri hal-hal tidak esensial. Lalu tunjukkan mana ayatnya. Ini ajaran esensial dan ini bukan ajaran esensial, kecuali putar balik Protestan sendiri. Itu tanda bahwa memang luka kalian sudah begitu membusuk. Jadi mau tidak mau ya sudah, kita sepakat saja ini kita masih Kristen, ini kita tidak lagi. Maksudnya begini, theological triad sekalian itu sebenarnya trik untuk menyelamatkan muka perpecahan. Itu simptom perpecahan Protestan, tidak bisa lagi. Ya, akhirnya sudah yang primer, entah kamu tahu dari mana yang primer, mungkin yang kamu copy dari Katolik ya. Yang primer, yang kamu setuju dari Katolik, sama-sama setuju dari Katolik. Kemudian sekunder dan tersier itu maksudnya yang kamu bidat-bidat kalian, bukan? Oke. Yang bidat mana lah yang berbeda-beda. Kamu bidat apa versinya? Kamu bidat apa? Oke, lanjut. Kamu bidat apa? Ya. Semuanya berkumpul dalam nama Protestan, alias Protestan adalah kumpulan bidat. Ya. Kemudian serangan terakhirnya selalu pada konsistensi. Ya. Jadi oke, masih tentang perpecahannya. Saya kan sudah bilang kumpulan bidat. Kamu boleh ribut soal 33.000 atau 60, tapi intinya sama. Protestan terpecah dan tidak ada yang mengatakan mana yang benar, mana yang ini. Semua sama saja, baku naik istilah saya. Bahkan kalau tinggal 10 denominasi pun, itu tetap bukti kegagalan sola scriptura menjaga kesatuan. Bahkan lepas semua Protestan modern dan tinggal Luther, Calvin, dan Zwingli, itu saja pecah. Nah, yang terakhir tentang konsistensi. Kalau Deki tidak berani menyebut ajaran Katolik, tapi menyerang ke pribadi, berarti kamu tahu bahwa gereja Katolik punya dasar yang kuat. Kamu lebih suka serang pribadi karena tidak bisa menjawab magisterium. Jadi sebenarnya, siapa yang miskin argumen? Oke. Jadi tuduhan bahwa Allegro dan Baron cuma propaganda itu adalah bumerang, ya. Serangan balik yang menunjukkan bahwa menolak Baron dan Allegro itu sama dengan menolak ajaran gereja Katolik itu sendiri. But it is too big, ya. Terlalu keras temboknya, jadi pukul saja orang-orang di dalam. Trik yang bagus, bukan? Good job, Protestantism.